Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini sudah disatukan kembali oleh Yesus mempelai pria surga. Puji nama Tuhan, Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, ya haleluya, keluarga Sion. Ya, mari kita persiapkan diri untuk segera kita akan menerima berkat firman. Dan kalau kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan kehidupan kita. Karena sesuai dengan Keluaran 23 ayat 25, bahwa yang setiap beribadah akan diberkati, roti dan juga air minumanmu, bahkan penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah kita. Kalau kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, yang di rumah juga, yang ikut ibadah, mari kita ikut ibadah. Kalau di sini kita nanti membaca Alkitab, ya kita baca juga, yang ada di rumah juga. Kalau toh kita menyanyi, ya kita ikut menyanyi juga. Karena yang di rumah itu kalau memang beribadah, ya harus ikuti sesuai dengan kita beribadah. Kalau kita yang di gereja, ini baca Alkitab, terus yang di rumah diam saja. Kemudian yang di gereja kita menyanyi, yang di rumah diam saja. Itu bukan ibadah, menonton orang ibadah. Beda kan? Kalau di rumah ingin ikut ibadah, ya ikuti seperti kita ibadah di gereja. Memuji, ya memuji Tuhan. Berdoa, ya berdoa. Nah, kalau di sini kita beraktivitas, membaca Alkitab, kita berdoa, kita bernyanyi, dan yang di rumah hanya diam saja, lihat handphone, itu berarti tidak ibadah, tapi menonton orang ibadah. Harus beda dong, ya. Makanya kalau dikatakan ikut ibadah live streaming, ikut ibadah live streaming, ya harus sesuai dengan ibadah waktu di gereja. Bukan menonton orang ibadah. Karena sebagian kita pemahamannya keliru. Jadi kalau di rumah ya dipasang saja, ya sudah delok gini, dilihat saja. Nyanyi ya enggak nyanyi, baca firman juga, ya pokoknya itu namanya enggak ibadah, tapi menonton orang ibadah. Nah, ini baru disadari ya. Iya. Jadi di rumah ya harus terus ibadah, namanya ibadah kok. Katanya mau diberkati saat ibadah, ya kan? Nah, karena itu ya ibadah dengan sungguh-sungguh, bukan menonton orang ibadah. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini kita bersyukur kita akan belajar bagaimana kehidupan Musa. Ya, kita semua sudah tahu bagaimana Musa itu sepak terjangnya. Dia pemimpin yang begitu berkarisma. Dia, kalau kita semua tahu pasti bagaimana sejarahnya Nabi Musa itu. Dia waktu kecil itu dikatakan bukan ganteng, cantik. Jadi waktu bayi itu yang ditemukan itu kan harusnya kan dibunuh, karena masa-masa pergolakan saat itu setiap bayi laki-laki harus dibunuh, tapi karena Musa ini sudah disiapkan oleh Allah sehingga tidak dibunuh, ditaruh di keranjang, ya kemudian ditemukan dan dilihat ini bayi ini cantik, mungkin saking gantengnya sampai cantik. Karena ada juga di akhir zaman ini ada cowok-cowok yang saking gantengnya sampai kelihatan cantik. Iya. Jadi sekarang ini banyak ada, saya juga lihat sendiri sampai saya bingung, ini orang ini ganteng atau cantik? Karena kalau dikatakan laki-laki gantengnya minta ampun, sampai wajahnya pun yang perempuan kalah. Klimis segala macam tertata, waduh. Sampai dikatakan cantik padahal laki-laki gitu. Yaitu saking bersihnya. Yaitu juga Musa seperti itu. Proses, kemudian dia puji Tuhan. Ya memang kalau sudah pilihan Allah, apapun kondisinya, kalau sudah dipilih Allah, apapun prosesnya, apapun pergolakannya, tetap dia akan bertahan karena sudah pilihan. Jadi kalau dikatakan kita ini milik Allah, jadi apapun kondisi kita, ingat kita ini adalah miliknya Allah. Jadi pasti akan dipertahankan oleh Allah. Dan Musa itu di tengah pergolakan saat itu, memang itu sudah pilihan. Sehingga dia bersyukur lewat proses di Mesir segala macam lah, dia menjadi sosok pria yang terpelajar, terdidik. Pasti saya percaya Musa itu terdidik, terpelajar. Karena apa? Dia ada di lingkungan istana, di lingkungan orang-orang terdidik. Tapi namanya kembali kepada sifat manusia, kadang timbul suatu keraguan-raguan. Padahal Allah sudah mengaruniakan kemampuan. Tapi kadang timbul pada pribadi seseorang yang mau dipilih oleh Allah, yang mau diutus oleh Allah, pribadi ini ada timbul keraguan-raguan dan meragukan dirinya sendiri. Ini sifat manusiawi.
Jadi ada orang yang meragukan kemampuan dirinya sendiri. Padahal Allah sudah mengaruniakan kemampuan tiap orang berbeda-beda. Paulus katakan setiap orang punya karunia yang tidak sama. Berarti Allah sudah mengaruniakan kemampuan kepada setiap orang dan itu tidak sama. Dan Musa ini sebenarnya sudah ada karunia, tapi dia ragu-ragu dengan dirinya sendiri. Kita akan belajar bagaimana pribadi Musa ini dan bila menjadi suatu inspirasi untuk kita, menjadi suatu dorongan untuk kita. Nah, sebelumnya kita akan membaca dulu bagaimana Musa ini dan kita langsung fokus kepada tongkat Musa. Ya, Keluaran 4 ayat yang kedua. Silakan keluarga sekalian berdiri untuk membaca ayat ini. Berbahagialah mereka yang membaca. Wahyu 1 ayat 3 sudah menjelaskan itu. Nanti yang membaca juga berbahagia, dalam bahasa Inggrisnya berarti itu diberkati. Ya, Keluaran 4 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, tongkat. Jadi ini Musa ada suatu pergolakan dalam hidupnya. Ya. Ayat yang pertama kita baca. 1, 2, 3. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi kisah ini, yang pertama ini menjelaskan bahwa Musa itu menghadapi suatu masalah. Masalah krisis kepercayaan. Dan dia bingung. Artinya bagaimana meyakinkan orang Israel bahwa dia itu diutus oleh Allah. Karena bangsa Israel kan tertindas. Dijajah di Mesir selama 430 tahun. Begitu menderita. Kemudian Allah mau membebaskan dan Allah memilih Musa. Ya memang Musa yakin dia dipilih. Tetapi bagaimana Musa ini juga mengalami suatu krisis kepercayaan. Apakah aku pantas? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah bangsa Israel mempercayai aku yang memimpin? Begitu juga dilihat sosok Musa itu masih muda, mungkin juga belum ada pengalaman. Ini hal yang wajar. Pendapat ini hal yang manusiawi, yang wajar. Misalkan begini, contoh paling mudah. Sejak dipimpin oleh almarhum Bapak Gembala, ya, Kong Sarmin, terus kemudian terjadi pergantian regenerasi kepemimpinan. Ya, sudah belasan tahun, puluhan tahun digembalakan oleh almarhum Kong Sarmin. Kemudian Kong Sarmin harus kembali ke rumah Bapak, ya, tanggal 27 Desember 2013, hari Jumat, ya, pagi. Nah, kemudian mau tidak mau harus terjadi regenerasi kepemimpinan. Nah, itu yang menggantikan saat itu juga berpikir, apakah mau mereka saya pimpin? Jadi ada seorang muda di situ yang saat itu pergolakan batin luar biasa tapi tidak pernah diungkapkan. Hanya orang muda ini berseru kepada Tuhan, Tuhan apakah nanti jemaat ini mau saya pimpin, saya masih muda, secara fisik gak pantas. Karena sebagai seorang gembala harus gede, sangar gitu ya, gagah. Lah ini kayak wong lemprek ini kayak apa Tuhan? Kayak beting wonge, ireng pisan. Jadi kaum muda satu ini itu pergolakan, bukan kaum muda ya sudah menikah itu ya, sudah. Jadi seorang bapak yang baru ini itu pergolakan dalam hidupnya. Apakah mau itu saya pimpin? Dan itu tidak saya ceritakan kepada siapa-siapa. Saya langsung kontak kepada Tuhan. Tuhan, apakah mau saya pimpin? Bagaimana kalau saya ditolak? Gitu. Bahkan saya pun nggak cerita juga kepada Ibu Gembala Yangti. Itu saya pendam sendiri. Karena Musa pun juga ragu-ragu. Apakah mereka mau saya pimpin? Saat itu seorang bapak muda ini pergolakan batin luar biasa. Siapakah dia? Dia yang sekarang bicara ini. Itulah bapak muda yang saya bicarakan itu. Yang sekarang ada di sini. Yang sedang bicara.
Itu terjadi pergolakan batin saat itu. Apakah mau keluarga Sion saya pimpin? Biasanya kan tidak bisa memaksa, ayo saya pimpin, harus mau. Kan nggak mungkin gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tuhan memberikan suatu otoritas, suatu kekuatan. Saya dimampukan untuk meyakini diri sendiri. Ya kamu harus memimpin, harus bisa. Kan aku sudah memberikan kemampuan kepada kamu. Itu saya pergolakan batin luar biasa. Dan ini terjadi juga dalam kehidupan Musa. Saya membaca ayat yang pertama, wah itu mirip dengan diriku dahulu gitu loh. Yang pertama, apakah mereka mau mendengarkan perkataanku? Apakah nanti yang sudah terbiasa dengar caranya Bapak Gembala almarhum menyampaikan firman, terus saya gantikan, apakah mereka mau dengar perkataan saya? Kan gitu. Ini kan saya kembalikan kepada Sion Family, keluarga Sion. Saat-saat itu pergolakan saya. Apakah bisa menerima yang saya sampaikan? Ini juga seperti kasusnya Musa. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Wajar loh ini. Gitu. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih seseorang, kalau Tuhan sudah memanggil seseorang, orang ini menolak atau tidak, itu Tuhan Allah tidak mau tahu, pokoknya sudah kamu aku pilih. Kamu memberontak pun tetap aku pegang. Kamu menolak pun tetap aku pegang. Jadi orang pilihan Allah itu tidak bisa kemana-mana. Pergi kemanapun harus kembali. Kalau perlu disiksa untuk kamu kembali, diberikan suatu derita. Ingat, kamu sudah aku pilih. Gitu. Dan memang kalau Allah memilih itu tidak melihat latar belakangnya kayak apa, itu Allah nggak mau tahu ya. Nah, Paulus kita kan tahu bagaimana sejarahnya. Pembunuh, kejam sekali. Tapi Allah kalau sudah memilih nggak melihat kamu kayak apa gitu. Nah, karena kalau Allah sudah memilih seseorang untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu Allah tahu nanti ke depannya kamu bisa karena aku membimbing. Tapi kadang-kadang manusianya ini yang merendahkan dirinya, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Padahal sudah diberi kemampuan. Apalagi dengan kata-kata aku izin. Nah ini, kata-kata aku izin itu penyakit kronis yang menghambat kemajuan. Bagaimana pelayan-pelayan Tuhan yang dulunya mulai awal-awal melayani, adakah timbul pertanyaan izin aku? Apakah pernah terucapkan itu? Tidak pernah, puji Tuhan, mantap. Gitu. Ayo maju, izin aku. Aku gak iso, izin aku. Isan. Tapi setelah dilakoni, yo lancar-lancar saja. Kenapa? Kadang-kadang kita ini membatasi diri kita. Kadang-kadang kita ini mengkat kemampuan yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Padahal Allah tidak menghendaki itu semuanya. Aku tak kasih kemampuan kepada kamu ini. Aku berikan talenta ini, kembangkan gitu. Nah kalau kita menghalangi diri kita sendiri, ya seperti yang menerima satu talenta, tidak dikembangkan, itu Allah tidak menghendaki. Jadi bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipilih oleh Allah, buang jauh-jauh izin aku nggak bisa apa-apa. Jangan merendahkan diri sendiri, karena Allah sudah memberikan kita kemampuan yang berbeda-beda setiap orang. Dan Allah mau setiap kemampuan itu dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di sini kasusnya Musa, dia begitu bergejolak dalam hidupnya, ya. Bagaimana jika mereka, maksudnya orang Israel, tidak percaya kepadaku? Karena begitu banyak orang. Begitu banyak orang dan mereka melihat hanya satu orang yang memimpin. Iso tawong iki gitu loh. Nah, itu dirasakan oleh Musa. Dia merasakan nanti jangan-jangan orang Israel mengatakan, sampean iso ta mimpin aku. Begini luar biasanya loh penderitaan saat itu. Jadi ayat yang pertama ini juga mengajar kita semuanya, keluarga Sion, bagi yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ya, mantapkan diri kita, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau toh kita belum bisa belajar. Semua pelayan Tuhan itu proses, tidak ada yang langsung, tidak ada yang instan.
Dan saya baca terus tentang Musa ini pas dengan kehidupan saya awal-awal. Saya terima kasih kembali. Saya mau menyampaikan ini, saya baca, loh lah kok pas temen dengan kehidupan saya. Sehingga dengan adanya ayat-ayat ini, nanti kita akan belajar bersama-sama, saya semakin dikuatkan bahwa Allah sudah memilih kamu, teruskan pelayananmu. Yang kedua, kita ulang membaca. Ya, 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tuhan itu kalau mau memakai kehidupan kita, melihat dalam diri kita sudah ada apa. Di sini Musa kan ragu-ragu kepada dirinya. Aku nanti bisa apa Tuhan? Aku tidak punya kemampuan apa-apa. Tuhan beritahu atau Tuhan bertanya, yaitu yang di tanganmu apa? Tongkat. Nah, lewat tongkat inilah aku akan menuntun kamu, aku akan mengajari kamu, aku akan memberikan kekuatan kepada kamu. Artinya bahwa Allah itu kalau sudah memilih kita, pasti sudah melengkapi kita dengan suatu karunia. Atau katakanlah suatu senjata seperti itu. Nah, Musa ini awalnya di ayat yang pertama dia ragu-ragu. Aku punya apa? Gak punya apa-apa kemampuan. Dan di ayat yang kedua langsung Tuhan mengatakan, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, dari tongkat itulah nanti Tuhan bekerja memimpin Musa. Nah, untuk kita artinya apa keluarga Sion? Bahwa kalau kita sudah dipilih oleh Allah dalam melayani pekerjaan Tuhan, Allah sudah memberikan kita senjata atau kemampuan. Dan pasti Allah tidak pernah salah pilih. Allah tidak pernah salah memilih orang. Karena dia menciptakan kita. Nah, kalau jika seseorang dipilih untuk pekerjaan A, yang satu pekerjaan B, yang C, A, B, dan C, setiap orang ini tidak boleh iri. Karena masing-masing sudah diberikan talenta. Ini kadang masih terjadi di antara sesama pelayan Tuhan, masih iri dengan tugas masing-masing. Setiap orang kemampuan nggak sama. Nah, yang sudah diberikan tugas itu bertanggung jawablah. Karena Musa ini bicara soal pelayanan kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Allah mau memantapkan kehidupan Musa bahwa kamu jangan ragu-ragu. Kamu jangan mengecilkan dirimu sendiri, jangan merendahkan dirimu sendiri. Untuk semua saja keluarga Sion, terutama yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, jangan pernah, Tuhan aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Itu sifat yang Allah tidak suka. Kecuali, ya Tuhan aku berserah buat pimpinanmu. Itu yang disukai oleh Allah. Ya, jadi semua saja yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, apapun itu lakukan dengan tanggung jawab, karena pasti Allah memberikan satu kemampuan kepada kita masing-masing. Jika belum bisa belajar, namanya orang melayani itu ya proses untuk belajar. Saya pun juga nggak langsung seperti ini, bertahun-tahun saya diproses, bertahun-tahun nggak langsung seperti ini. Dan semua juga pasti akan diproses juga. Musa pun diproses sebelum dia memimpin, digembleng habis-habisan. Itu Musa. Artinya apa? Allah memuatkan iman kita dulu sebelum nanti terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan sudah masuk dalam pekerjaan Tuhan pun terus akan digembleng kita nih, terus diproses. Dan proses itu tidak pernah berhenti. Tongkat. Ya, Musa dengan tegas mengatakan tongkat. Ya memang dia saat itu adalah memegang tongkat. Ya. Alasan Musa ragu sebelum kita masuk kepada masalah tongkat, saya mau sampaikan dulu ayat yang pertama ya. Di situ Allah menanyakan, ya Tuhan Allah kan mengutus, kemudian Musa berkata, saut Musa ya, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Nah, sekarang kita kupas dulu ayat yang pertama ini. Alasan Musa apa kok ragu-ragu saat diutus Tuhan? Karena Musa merasa tidak mampu. Ayat 11 sampai 12. Ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan?
Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa merasa, Tuhan nanti aku nggak bisa bicara, ngomong apa. Dan di ayat yang ke-12, Tuhan pastikan ya, apa yang harus kau katakan dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Namanya orang menyampaikan firman itu pasti banyak kata-kata. Dan ini kalau enggak anugerah Tuhan, enggak pimpinan Tuhan, enggak hikmat Roh Kudus, susah untuk mengatakan sesuatu. Bisa meneng celakep, enggak bisa ngomong apa-apa. Ini loh. Jadi Musa ini merasa, di ayat yang pertama itu ragu-ragu apakah mereka percaya, karena dia merasa, aku enggak bisa bicara Tuhan, nanti aku ngomong apa gitu loh. Tetapi Tuhan Allah dengan tegas katakan, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Untuk kita berkatnya apa? Jangan melihat keterbatasan kita. Lihatlah Tuhan Allah yang akan terus menyertai dan memampukan kita. Jangan membentengi diri sendiri. Tuhan, aku enggak bisa apa-apa Tuhan. Pergilah, aku menyertai kamu. Nah, bagi pelayan Tuhan, yang tadi di awal saya sampaikan masih isanisin, Tuhan menyertai kamu. Lakukan itu, tugas pelayanan yang sudah dipercayakan. Gak usah ragu, aku nanti ngomong apa. Loh, saya awal-awal juga seperti ini, Tuhan nanti aku mau ngomong apa. Mau ngomong sak kalimatnya ini minta ampun, gak digetak, gak lancar. Udah ngomong ngopo. Itu Bapak Gembala almarhum. Jadi pendeta, lupa, aku ngomong ngopo. Dan itu ada penggetaknya, ya Mbak aku dewe. Bagian penggetak supaya aku lancar. Itu saya ditanya Bapak Gembala seperti ini jawabnya. Dan lek khotbah lek sawe ngono lah. Misalkan saya membaca, mari kita membaca tongkat Musa, alasan Musa. Temen aku mbak jemaat di Sawati, Bang. Gak mari-mari khotbah gitu kan. Ini perkara serius yang membuat saya merasa minder. Tapi dengan ayat ini, pergi aku menyertai kamu, aku ajar nanti aku mengajar kamu, yang kau katakan apa tak ajari. Budal. Sampai saya kita mbak seneng khotbah, lek gak ndelok jam gak mari-mari coba. Seweneng, sing khotbah seneng sing ngrungokno teler gitu. Saya tuh balas dendam soalnya, diisik ngomong angel. Jangan melihat keterbatasan kita, lihat Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang masuk dalam pelayanan, persiapkan diri. Pimpin. Mau memimpin pujian misalkan, tidak, aduh bagaimana ngomongnya. Ya tidak usah ngomong, namanya memimpin pujian ya nyanyi saja. Namanya pemimpin pujian itu bukan khotbah, tapi menyanyi. Itu saya melihat di pemimpin pujian WL-nya ibadah di Malang itu, kalau Pak Franky, kan biasanya Pak Franky yang menyampaikan pujian. Kalau beliau menyampaikan firman, khotbah, yang menggantikan yang lain. Itu saya perhatikan kemarin juga live streaming saya ikut hari Rabu kemarin. Itu yang pujiannya tidak banyak kata-kata. Selesai, puji Tuhan, amin, kita percaya diberkati, amin. Kita teruskan lagu berikutnya. Langsung terus, wis. Tidak banyak kata-kata. Namanya pemimpin pujian itu tidak banyak kata-kata. Kalau banyak kata-kata nanti jatah sing khotbah kauman. Itu. Tapi kadang-kadang lupa, ada pemimpin pujian yang kalau kasih keterangan panjang banget ini. Memuji ya memuji, titik. Ya, saya pernah memberikan suatu nasihat kepada seseorang, ya. Jangan banyak kata-kata. Kata-kata seperlunya untuk menghentar lagu berikutnya. Jangan panjang, apa. Nanti semangat untuk memuji itu bisa drop. Lagu pertama sukacita, masuk lagu kedua, wah ini panjang kalimatnya. Padahal lo membakar semangat ini nggak mudah loh. Nah mumpung semangat berkorbar ya hari Jumat nyanyi semangat, itu lagu kedua sikat langsung saja. Kalau banyak kata-kata cita disik mulai redup, wah abot mana? Sikat terus nyanyi terus. Kalaupun nggak bisa pakai kata-kata amin haleluya selesai lagu kedua langsung wah wis. Langsung kesuwen wis megap-megap pisan gitu kan ya. Gitu. Ya.
Jadi pemimpin pujian itu tidak usah banyak kata, nanti akan dipimpin oleh Allah sendiri. Nah yang banyak kata-kata adalah pengkhotbah. Karena itu pengkhotbah tidak menyanyi, jadi kebalikannya, begitu loh. Ya, jangan melihat keterbatasan kita. Perhatikan di sini, ya. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Haleluya. Tuhan, terima kasih ayat ini menguatkan saya. Nanti selama berikutnya nanti dalam menyampaikan firman dimanapun juga berada, saya percaya Tuhan menyertai kehidupanku untuk menyampaikan firman pengajaran. Haleluya. Ya, ini alasan Musa mengapa dia ragu-ragu, karena dia merasa tidak bisa berbicara dengan baik. Gitu. Musa merasa tidak pandai bicara. Jadi dia itu susah untuk bicara dengan lancar, tidak pandai bicara. 13-14 ya. 1, 2, 3. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Tuhan, yang lain saja loh, aku tidak pandai bicara. Maksudnya tidak pandai bicara ini, aku nanti menyampaikan firman kepada bangsa Israel, aku tidak merasa, aku tidak mampu Tuhan. Tapi tetap Tuhan Allah bersikukup bahwa kamu Musa harus gitu. Karena dari latar belakang Musa ini, dia tidak mungkin kalau tidak pandai bicara. Karena apa? Latar belakang itu terdidik di lingkungan kerajaan Mesir. Intinya adalah Musa ini meragukan dirinya sendiri yang sebenarnya punya kemampuan. Ini penyakit kita. Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita masing-masing, tapi seringkali kita membatasi diri kita sendiri, melemahkan diri sendiri. Itu kelemahan kita. Padahal Allah tidak mengendaki. Jangan melemahkan diri sendiri. Justru kalau tidak mampu, langsung kontak kepada Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, mampukan aku. Kuatkan aku untuk melakukan pekerjaanmu ini. Seperti itu. Bukan aku tidak mampu. Tuhan, aduh. Musa itu minder. Dia rendah diri dan ragu-ragu saat Tuhan mengutusnya. Sehingga dia katakan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ini seolah-olah dia menentang kehendak Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu aku pilih. Dan yang dipilih katakan, ojo aku tuh Tuhan. Tuhan itu kalau memilih kita, itu sudah diperhitungkan matang-matang dan Tuhan tahu kamu mampu. Ini Musa berani loh. Bisa dipilih, berani mengatakan, boyo yang lain apa Tuhan? Ya. Kamu pelayanan, boyo yang lain saja loh. Ya sudah ada bagiannya, dan yang lain. Tidak ada. Waduh, setahu entek soalnya kan gitu. Jika seorang hamba yang sudah memilih, berarti sudah diperhitungkan matang-matang. Ya. Jadi kalau nanti ada yang Bapak Gembala mengutus seseorang untuk pelayanan, itu enggak langsung serta-merta ditunjuk, tidak. Lewat proses doa, karena saya pun kalau mau memilih seorang, menunjuk seseorang untuk pelayanan, itu saya mesti berdoa dulu. Saya bertanya kepada Tuhan Allah dulu, Tuhan Yesus dulu, enggak sembarangan. Dan juga mesti saya konsultasikan kepada Yangti. Ya mungkin saya langsung menunjuk. Selalu saya konsultasikan, saya tidak mau sembrono sembarangan. Kalau Yanti berkata, ojo disik, nah sudah. Itu kalimat itu sederhana tapi mantap. Ojo disik, mesti begitu. Ini coba aku miliki. Ojo disik. Wis dikai, ojo disik. Itu kalimat mantra itu. Tak langgar bahaya. Aku ngene gitu, ojo disik. Mau tak apal itu, yang timbul apal buka karo. Nah, aku mesti tak apalkan. Wis saya ngomong panjang, cukup 2 kata. Ojo disik, mingkem aku wis.
ku tak berdaya. Yang artinya jangan gegabah gitu. Enggak mentang-mentang saya di posisi paling tinggi di sini, ya memang kan semua duduk saya paling tinggi kan. Oh tapi ada yang tinggi di balkon ya. Enggak langsung saya mesti sembrono pakai acara segala macam, bikin ibadah sembarangan, mesti saya konsultasikan dulu. Dan dibawa dalam doa selalu. Ya, oke. Musa diutus oleh Allah, tapi dengan berani mengatakan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Menolak panggilan Tuhan, itu berbahaya loh. Tapi Tuhan Allah mengatakan, tidak. Kamu kan punya saudara Harun. Itu. Artinya begini, Allah kalau mau memampukan kita, Allah kalau mau mengutus kita, pasti Allah juga menyediakan yang kita butuhkan. Allah enggak hanya asal tunjuk. Allah kalau menunjuk seseorang, pasti Allah juga akan menyediakan suatu kemampuan atau bantuan untuk supaya yang ditunjuk itu, yang dipilih itu bisa melaksanakan tugasnya. Allah enggak sembarangan, dipersiapkan semuanya. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Jadi Musa merasa, Tuhan aku enggak pandai bicara. Oh langsung diserang ya sama gitu. Lah itu Harun kan bisa membantu. Ya, puji Tuhan. Berat lidah Tuhan, ilati abot. Aku enggak esok ngomong gitu. Pasal 4 ayat 10. Kita baca ya. Tetap di Keluaran pasal 4 ya, tidak pindah-pindah ke mana-mana. Jadi tidak usah dibolak-balik nanti ya. Ayat yang ke-10 ya, 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Mulutnya abot. Mungkin kandel Pak ya. Jadi abot gitu ya mungkin. Saat kita mau dipakai Tuhan itu, maka Tuhan sendiri akan berbicara lewat bibir lidah kita. Seseorang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan firman, itu orang itu enggak bicara sendirian, ada yang menuntun gitu loh. Setiap kata demi kata ada yang dituntun, nanti disampaikan apa, nanti ada yang menuntun. Pasti. Allah enggak mungkin membiarkan umat pilihannya itu bekerja sendiri, pasti akan dituntun. Jadi jangan sampai mengatakan, Tuhan aku berat mulut dan berat lidah, aku gak bisa ngomong apa-apa. Ya karena kamu gak bisa ngomong apa-apa, maka Tuhan akan membantu, akan mengajar, mendidik, menuntun apa yang harus kamu katakan. Intinya adalah kesediaan kita mau atau tidak. Karena Pak Musa mengatakan, Tuhan, ayat yang ke-13 ya, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus, menolak itu. Ya, bahwa Tuhan kalau sudah mengutus kita, apapun tugas itu lakukan saja. Lakukan semampu kita, selebihnya Allah yang akan terus bekerja. Dan jangan pernah meragukan kuasa Allah dalam memampukan kita. Ayo kamu LCD, gak bisa Om, yo belajar. Karena kalau Om sudah memilih kamu untuk LCD berarti mampu. Minimal kamu punya driji, kan ngono. Kan nggak mungkin nggak punya driji tak tunjukkan, nggak mungkin toh, gitu loh. Zaman IT sopo sih nggak bisa. Kalau orang tua baru nggak mungkin saya tunjuk. Nah, kalau muda-muda kan pasti ngerti, nggak mungkin dikasih, kecuali yang kan jelas nggak mungkin. Yang ayo LCD jelas nggak mungkin loh. Untuk lagu 1 dipijak lagu yang keempat, gitu. Gitu. Ya, yang khotbah saja kan gitu. Jadi sudah kalau saya menunjuk itu sudah tahu porsinya masing-masing. Makanya LCD banyak yang sudah atau masih muda-muda karena pasti paham lah. Yang dikatakan tidak tahu itu mungkin programnya. Kan ada tim penggembleng gitu kan. Ada mentornya gitu. LCD gitu. Kan nggak mungkin juga, ayo monggo Pak Dedi ngedrum, kan jelas gak mungkin. Ya bukan saya tidak percaya. Nah Pak Dedi driver saja, gitu Pak Dedi. Nah sesuai bidangnya. Pak Dedi monggo ke Mojokerto, driver, nggih Om. Kan nggak mungkin Pak Dedi ayo ikut ke Mojokerto. Terus main drum, kan nggak mungkin gitu loh. Bukan saya menghina, tidak. Saya tahu kemampuan masing-masing sesuai dengan porsinya, begitu loh. Nggih. Nah,
Jadi saya nunjuk nggak sembarangan itu. Nah tinggal nanti mau belajar atau tidak sesuai dengan kemampuan. Ini Musa problemnya ada masalah, aku tidak bisa bicara Tuhan. Karena problemnya dia adalah yang utama adalah nanti yang dia bicarakan apakah dipercaya oleh bangsa Israel. Jadi masalah ini adalah masalah dia tidak mampu bicara padahal sebenarnya bisa. Kan dia terdidik. Gitu. Tapi pada akhirnya ya memang kalau ya itu latihan bicara ya. Oke. Ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Oke. Jadi Musa ini kalau dia mengatakan Tuhan mbok yo yang lain saja. Itu dia diambang-ambang keraguan, artinya apa? Dia krisis kepercayaan. Apakah nanti bangsa Israel mau mendengarkan yang kusampaikan? Itu saja masalahnya. Dan akhirnya Tuhan menguatkan dia. Nanti aku akan mengajari kamu dan apa yang kamu bicarakan aku ajari. Ya, ini 3 alasan ya. Tentang mengapa Musa ragu-ragu. Nah, untuk meyakinkan bahwa Musa supaya tidak ragu-ragu, makanya di ayat yang kedua itu, ya kita membaca dulu ya, ayat yang kedua kita ulang membaca. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, berarti Allah tahu keraguan-raguan Musa dalam memimpin bangsa Israel apakah diterima atau tidak. Nah, untuk menguatkan iman Musa, maka Allah mengatakan, kamu punya apa? Tongkat. Yang di tanganmu apa? Tongkat. Nah, berkembang lagi bahwa Tuhan Allah itu sanggup memampukan kita lewat kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Artinya Tuhan mau pakai kita sesuai kemampuan kita masing-masing. Hanya dengan tongkat Musa bisa memimpin bangsa Israel itu. Gitu. Ya. Berarti Tuhan tahu potensi Musa ada di tongkat itu. Yang artinya apa? Tuhan mau pakai kita sesuai dengan potensi kita masing-masing. 1 Korintus 1, 27-28, yang Keluaran pasal 4 dibatasi. Kita akan segera kembali ke sana. Sejenak kita ke 1 Korintus 1, 27-28. 1 Korintus 1 ayat 27-28. Ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Ya, jadi di sini bagi manusia enggak mampu. Tuhan pilih loh. Supaya yang menghina tadi, gitu loh. Kadang manusia melihat secara fisik, bisa apa sih ini? Jadi apa yang dipandang bodoh oleh manusia dipilih oleh Allah. Proses pemilihan Paulus yang awalnya Saulus itu kan dicemooh orang. Ya pasti dong meragukan, dia itu pembunuh. Kok jadi penginjil gitu kan? Itu bagi mereka saya katakan, ini kan dulu yang mau membunuh gitu. Tetapi apa yang dipandang hina oleh manusia dipilih oleh Allah. Dan luar biasa Paulus sukses. Penginjilan luar biasa. Ya. Dia mantan pembunuh. Yang jadi katakanlah jadi pendeta. Lebih baik dikatakan mantan pembunuh daripada mantan pendeta. Gak enak loh. Saya ulangi ya. Lebih baik dikatakan mantan pembunuh yang jadi pendeta daripada mantan pendeta jadi pembunuh. Ini elek loh. Mantan pembunuh jadi pendeta ada pertobatan. Nah kalau mantan pendeta jadi pembunuh,
Apakah itu pertobatan? Nah, jadi Paulus itu mantan pembunuh yang jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Ya. Jadi apa yang dipandang remeh oleh manusia, ya sudah, tidak usah dihiraukan. Karena kita kalau mau melayani, ada yang nggak suka, langsung drop. Lihat Yesus. Kita dipilih oleh Allah, bukan manusia. Jadi untuk semua pelayan Tuhan, kalau mungkin ada yang iri dengan keberadaan sampaian panjenengan, dan ada yang mencemooh, tidak usah dihiraukan. Aku melayani Tuhan, bukan manusia. Isota, isota. Tunjukkan aku mampu bersama Yesus. Begitu, ojo malah drop. Malmu enak ta, mek ngono tok. Justru karena dikatakan itu jangan lemah, tunjukkan. Belajar roh, tunjukkan aku mampu. Supaya sing iku isin. Jangan malah drop gitu. Iso ta mimpin jemaat Rogasion nganteni bapak. Loh, ya opo? Awalnya memang diriku ini pergolakan, tapi saya percaya saya harus melanjutkan ini. Belajar terus ya, kuliah segala macam, share dengan hamba Tuhan yang lain bagaimana melayani, bagaimana memimpin, proses terus. Jadilah sampai sekarang itu. Jadi jangan karena dihina terus jatuh, itu mental apa yo? Namanya apa ya? Mental kerupuk ya, ya. Sing gampang melempem lho. Semangat itu. Justru kalimat mereka itu menjadi cambuk untuk kita bangkit. Bersama Yesus kita menang. Bagi pelayan Tuhan semuanya ya, jangan mudah melempem. Semangat, ayo bersama saya semangat. Wah, aku loh semangat ini. Apa kata orang, Allah saya tidak ngurus. Saya melayani pekerjaan Tuhan kok gitu. Dan saya percaya Tuhan memampukan saya nanti gitu. Gitu. Semua saja, Youth Zion juga yang sudah aktif pelayanan ya. Saudara, kalau mungkin ada teman-teman yang meremehkan saudara, itu nggak usah dibalas, doakan. Mereka tidak tahu yang dikatakan itu sangat menyakitkan hati. Doakan agar mereka bertobat. Tapi tunjukkan kepada mereka yang mencemooh itu bahwa aku mampu. Bukan untuk kesombongan, tidak. Tapi aku mampu karena Tuhan memampukan aku. Tunjukkan itu. Semangat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan memakai tongkat Musa itu untuk menyatakan mujizat supaya bangsa Israel percaya. Jadi Tuhan memakai potensi yang ada dalam diri kita untuk menunjukkan bahwa aku memilih kamu itu enggak sembarangan. Aku memilih kamu itu enggak langsung tak pilih, tidak. Tapi aku tahu kamu mampu. Dan dengan tongkat itu Musa bisa membelah laut. Bondo tongkat loh, laut terbelah. Nah kalau kita bisa membelah pakai tongkat sapu duk, belek, malah banjir yo. Ya, buka. Silakan dibuka pasal 14 ayat 16. Keluaran 14 ayat 16. 1, 2, 3. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Wah, angkat tongkatmu, yes. Ulurkan, set. Loh, pas begini loh, air buka. Ya. Ini bukan sulapan, ya. Prok ya, tidak. Tek, angkat, set. Kenapa? Tuhan mau menunjukkan bahwa dari tongkatmu itu ada mujizat. Tuhan pakai kita sesuai dengan potensi kita. Jadi jangan pernah merasa merendahkan diri sendiri. Jangan merasa, Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Tuhan mau pakai kita, pasti kita dibekali kemampuan masing-masing. Lah Musa ini untuk menguatkan bahwa memang pilihan Allah, maka Tuhan bertanya, di pasal 4 tadi ayat yang kedua, kamu apa yang kamu punya di tanganmu itu? Tongkat, yaitu dipakai Tuhan. Dan akhirnya sampai memimpin bangsa Israel, Musa pakai tongkat itu, tongkat kepemimpinan. Jadi tongkat Musa ini luar biasa, meyakinkan dirinya bahwa pilihan Tuhan itu tidak salah. Dan
membuat air jadi darah. Coba, hanya dengan tongkat saja loh, air jadi darah. Pasal 7, 19 sampai 20. Keluaran ya. 19 sampai 20. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Tongkat Musa begitu berkuasa. Bukan tongkatnya yang berkuasa, tapi Tuhan Allah menyatakan kuasanya lewat tongkat Musa untuk membangkitkan semangat Musa, untuk membangkitkan iman Musa, bahwa kamu aku pilih itu tongkat untuk jadikan senjatamu. Artinya apa? Allah kalau sudah memilih kita, pasti kita dibekali kemampuan, tidak mungkin tidak. Kembali kepada kita. Sudahkah talenta itu kita kembangkan? Seperti talenta 5, 2, 1, 5 dan 2 dikembangkan, 1 tidak. Karena itu jangan pernah mengecilkan karunia Allah. Allah tidak mengendaki kalau sudah diberi karunia tidak dikembangkan. Kembangkan itu semua. Kembangkan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tongkat yang ada dalam kehidupan Musa itu dipakai oleh Allah untuk kemuliaan namanya lewat mujizat. Dan juga dengan tongkat itu menang atas orang Amalek, luar biasa ya. Jadi ini tongkat serbaguna ya, tongkat serbaguna. Dan ini kalau saya punya tongkat Musa ini ya, aman. Ada banjir di Pelosok Baru, tak buka langsung enak ya. Tapi sayang saya tidak punya ya. Saya adanya sapu kerik itu ya. Oke, ayat 8 sampai 9 ya. 1, 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Padim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Nanti seterusnya, jadi Musa memegang tongkat. Dan di situ terjadi kemenangan. Jadi tongkat Musa, tongkat kemenangan. Artinya apa? Kalau kita diberikan suatu karunia, talenta, dan kita kembangkan talenta itu, Allah sanggup mengadakan mujizat lewat kemampuan yang ada dalam diri kita itu. Allah sanggup mengadakan mujizat lewat segala talenta yang sudah diberikan kepada kita. Karena itu jangan pernah mengecilkan talenta dari Allah. Jangan pernah mengecilkan karunia dari Allah. Kembangkan itu. Karena Allah mau menyatakan mujizat lewat karunia yang kita miliki. Tongkat Musa itu luar biasa loh. Membelah laut air jadi darah. Sampai orang Amalek menang. Segala yang kita miliki serahkan kepada Tuhan untuk dipakai guna kemuliaan namanya. Segala kemampuan yang kita miliki serahkan Tuhan, ini kemampuanku, pakai hidupku Tuhan. Untuk kemuliaan namamu. Nah, kita akan belajar beberapa contoh. Ya, contoh beberapa saja saya nanti sampaikan ya untuk slide berikutnya ini. Bahwa Allah bisa memakai yang ada pada diri kita untuk sebagai saluran mujizatnya. Anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan bisa memberkati banyak orang kan? Berapa yang makan? Berapa? Nah, dari talenta yang kecil dikembangkan jadi berkat bagi banyak orang. Matius 14. Ya. 16 sampai 19 ya.
Nggak usah kita baca semua, saya tunjukkan poinnya saja. Ayat yang ke-17 langsung kita baca. Di Matius 14 ayat 17, 1, 2, 3. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dari yang kecil bisa menjadi banyak. Dari kemampuan yang ada pada kita, kalau kita berdoa, kita menyerahkan itu kepada Tuhan, bisa menjadi berkat. Setiap kemampuan yang sudah dianugerahkan kepada Allah, kepada kita dari Allah, jangan pernah ditutupi dan harus dikembangkan untuk jadi berkat bagi orang lain. Setiap pribadi kita sudah diberikan suatu talenta, ya, jangan dipendam. Karena 5, 2, 1, 5 dan 2 diberkati, 1 dihukum. Jadi kalau kita sudah diberikan talenta dari Allah, kemampuan itu, ya jangan dikecilkan, jangan Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Itu Tuhan tidak menghendaki. Tunjukkan itu. Justru karena merasa nggak bisa, ya ayo belajar itu. Tim musik juga, jangan merasa minder, aku nggak bisa, ya belajar. Saya juga terus belajar kok. Nah saat kita belajar nanti Roh Kudus memampukan kita. Itu. Ya. Ini dari 5 roti dan 2 ikan bisa jadi berkat banyak orang. Janda di Sarfat itu. Dia kekurangan hanya tepung dan minyak, tapi diberikan kepada hamba Tuhan menjadi berkat. 1 Raja 17. Itu. Allah bisa memakai hidup kita lewat banyak cara. Allah bisa menyalurkan mujizat kepada kita lewat banyak cara. Intinya Allah mau pakai kita sesuai kemampuan yang ada dalam hidup kita. Jangan mengecilkan karunia dari Allah. Jangan mengecilkan kemampuan yang dari Allah. 1 Raja-Raja 17, 12-14. Ya kita baca ya. 1, 2, 3. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi ya dari hal yang kecil itu Allah mau memakai, dan jika diserahkan untuk kemuliaan Tuhan bisa menjadi berkat. Jadi Allah tuh kalau mau pakai kita gak nunggu kita banyak berkelimpahan, tidak, dari yang kecil itu Allah bisa pakai kita. Yang penting kita mau berserah atau tidak. Jangan pernah mengecilkan kemampuan yang dari Allah. Lagi saya katakan ya, untuk semua keluarga Sion, pelayan-pelayan Tuhan, jangan pernah mengecilkan kemampuan yang dari Allah untuk kita. Kembangkan itu untuk kemuliaan Tuhan dan bisa menjadi berkat. Ini jangan, ini kan putus asa, nanti aku makan terus aku mati. Tidak, berikan kepadaku. Dan diberkati Tuhan. Contoh berikutnya. Maria punya minyak narwastu, iku luwarang. Tapi dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, menyeka kaki Yesus. Yohanes 12 ayat 3. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Kita baca ya. 1, 2, 3.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu menjadi berkat. Pengorbanan kita bisa menjadi berkat. Segala yang ada pada kehidupan kita kalau digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, dari yang kemampuan kita yang miliki, kita persembahkan untuk Yesus, perbuatan kita bisa menjadi berkat. Artinya apa? Segala kemampuan yang sudah dianugerahkan kepada kita, kita kembangkan, pasti bisa menjadi berkat. Hidup itu terasa indah kalau menjadi berkat. Hidup itu bermakna kalau berguna. Nah, kalau hidup nggak bermakna, nggak bisa berguna dong. Nggak bisa menjadi berkat. Ya. Pelihara hubungan baik dengan Tuhan, Dia pertolongan kita dalam segala keadaan. Musa, meskipun awalnya dia ragu-ragu, tapi dia tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan. Musa sebelum merasa Tuhan aku nggak mampu, tapi sebenarnya dia itu pergolakan. Dia mengatakan dirinya, aku nggak mampu Tuhan, tapi Musa nggak lepas dari Tuhan. Tetap dia menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Titik itulah yang disukai oleh Tuhan. Dan apa berkatnya untuk kita? Kalau kita merasa Tuhan aku gak mampu, tapi jangan jauh dari Tuhan. Tetap jaga hubungan baik dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan memampukan kita. Dan percayalah, Tuhan berkuasa kok, berkuasa. Dia berkuasa lewat banyak hal untuk memampukan kita. Jangan pernah minder. Jangan jadi manusia yang minder, ya. Tuhan sanggup memampukan kita. Dia berkuasa. Berkuasa, ya. Jadi percaya saja, pokoknya jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan pernah lepas dari kasih Tuhan, tetap jaga keakraban dengan Tuhan terus. Supaya apa? Di saat kita lemah, kita dimampukan. Kita enggak berdaya, Tuhan menguatkan kita dan bisa menolong lewat banyak cara. Tuhan menolong Musa lewat tongkat itu. Dan lewat tongkat itulah keajaiban mujizat terjadi. Allah sanggup mengadakan mujizat lewat kemampuan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Dan lewat kemampuan itu Allah mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup itu sangat indah sekali kalau bisa menjadi berkat bagi sesama, tidak untuk diri kita sendiri. Ya, puji Tuhan. Betapa indahnya kalau hubungan kita dengan Tuhan selalu terpelihara. Bagaimana caranya? Lewat doa, baca firman, ibadah, itu kita menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Dia makin memakai kita luar biasa. Dan kalau kita bisa menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, maka pertolongannya selalu ada untuk kita. Dan tepat pada waktunya. Jangan jauh dari Tuhan. Musa, meskipun dalam pergolakan, dia tidak jauh dari Tuhan. Dan akhirnya sukses memimpin bangsa Israel. Ya. Sekian firman Allah pada malam hari ini. Dengan tongkat Musa ini, biarlah kehidupan kita semakin dibukakan pemahaman kita bahwa Allah sanggup memakai kita lewat banyak cara. Jangan mengecilkan kemampuan yang sudah dianugerahkan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menunjuk kita untuk melayani pekerjaannya yang kudus, jangan pernah menolak. Berserah saja, Tuhan, aku berserah kepadamu saja. Jikalau engkau memilih aku percaya engkau pasti memimpin hidupku untuk bisa menjadi pelayan pekerjaan Tuhan. Sikap hidup Musa memberikan teladan, memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Bahwa di tengah kebimbangan, di tengah kegalauan hidup kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kristuslah penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu menolong hidup Musa senantiasa. Haleluya. Percaya kuasanya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaan
hanya hebat bagimu. Haleluya. Di dalam pembelaan pemeliharaannya, saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolongku nyata di dalam korbannya. Pelayan perjamuan suci silakan mempersiapkan diri. Tinggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Tuhan Allah memilih Musa dalam satu tugas yang sangat mulia, memimpin bangsa Israel. Tetapi Musa dihadapkan pada suatu problem atau masalah, krisis kepercayaan. Tuhan, apakah mereka mau mendengarkan aku? Musa merasa minder, merasa tidak berharga. Tapi Tuhan Allah dengan tegas mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu, aku akan menyertai lidahmu, dan akan mengajari kamu untuk menyampaikan segala sesuatu. Dan melalui tongkatmu itu Musa, akan terjadi banyak hal mukjizat. Rogasion, pada malam hari ini, lewat kehidupan Musa, kita mau diajar oleh Yesus bahwa kalau Tuhan Yesus sudah memilih hidup kita dalam setiap pekerjaan Tuhan, jangan pernah menolak. Kalau kita merasa tidak mampu, bawa dalam doa dan berseru, Tuhan, mampukan aku untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Ladang sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Saat ini Tuhan Yesus membutuhkan banyak pelayan-pelayan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membekali kita dengan suatu kemampuan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Berserahlah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Terlebih kepada semua pelayan pekerjaan Tuhan. Terus layani Tuhan. Terus laksanakan tugas pelayanan yang sangat kudus ini. Karena tidak semua orang bisa melayani pekerjaan Tuhan. Jikalau kita diutus, itu satu kemurahan yang besar. Siapa kita ini? Siapa? Kalau Allah memilih kita, itu kemurahan yang besar. Jangan kecewakan hatinya Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama, menyenangkan hati Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan pasti akan menuntun kita dalam setiap tugas pekerjaan kita untuk melayani Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan terima kasih.
Kalau firman-Mu pada malam hari ini menguatkan iman kami semuanya, khususnya pelayan pekerjaan Tuhan. Dan kami semua yang hadir, baik yang di gereja juga yang di rumah, dikuatkan oleh sikap hidup keteladanan dari Musa. Meskipun sempat mengalami keraguan-raguan, tapi akhirnya dia berserah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman pada malam hari ini, dan biarlah kami akan belajar melaksanakan yang menjadi kehendak. Dan pada malam hari ini kami sangat bersyukur Engkau, Yesus, berkorban untuk kami di Kalvari, untuk memberikan suatu kesejahteraan, keselamatan kepada kami semuanya. Terima kasih. Dan Yesus juga memberikan teladan kepada kami. Yesus melayani Bapa di surga dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Karena itu dia juga kami akan meniru teladan-Mu, ya Yesus. Ya Yesus, berkati perjamuan suci ini, berkati, dan juga berkati kedua hamba-Mu yang akan melayani kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melaksanakan doa kami, dan kami sambut berkat perjamuan suci ini. Haleluya. Amin. Kita akan bagikan Kristus penolongku, mulai bait ya. Ku percaya kuasanya hebat bagiku. Ku percaya kuasanya hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Di dalam Pembelaan pemeliharaannya, saat ku takut ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Ku percaya kuasanya hebat bagiku. Amin, haleluya. Di dalam pembelaan pemeliharaannya, saat ku takut ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku, nyata di dalam korban-Nya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai Dia yang mengasihiku. Haleluya. Kristus penolongku, nyata di dalam korban-Nya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai Dia yang mengasihiku. Persiapkan diri untuk menerima berkat perjamuan suci ini. Kristus penolong, Dia Allah yang besar, kuasanya hebat bagi kita. Di saat kita merasa tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja hebat dalam hidup kita,
sehingga kita dimampukan untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita pegang roti dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghormati korban Yesus di kayu salib. Sebelum kita memakannya, bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Bersyukur buat korban Kristus di kayu salib. Bahkan darahnya yang suci tak bernoda dicurahkan untuk kita semuanya. Mengucap syukurlah. Kita angkat cawan yang kita percaya ini darah Yesus. Dan sebelum kita meminumnya, bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Kita pujikan Kristus penolongku. Haleluya, dengan penuh ucapan syukur. Kita percaya bahwa dalam segala keadaan hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Dalam segala situasi hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Karena itu tetap jaga hubungan yang baik dengan Kristus kepala mempelai pria surga. Dan dengan iman kita katakan Kristus penolong. Haleluya. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Sekali lagi kita pujikan Kristus penolong. Kristus penolong. Saya undang Ibu Gembala untuk ke depan mengucapkan syukur kepada Kristus kepala mempelai pria surga. Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami sangat bersyukur kepada Bapa di surga. Hanya Engkaulah ya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kami Tuhan. Yang bisa memberikan kehidupan kepada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bangga hati kami memiliki Engkau, Tuhan. Seringkali kami meragukan diri kami sendiri, Tuhan. Merasa tidak ada kemampuan sama sekali. Merasa rendah, Tuhan. Tetapi Engkau tidak demikian, Tuhan. Engkau selalu merindukan supaya kami mampu, Tuhan,
untuk berbuat kemuliaan dan kebesaran nama daripada Engkau. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, yang meragukan kekuasaan-Mu, yang meragukan kemurahan-Mu. Bahkan seringkali kami mengecewakan hati daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak menganggap kami rendah Tuhan, tetapi Engkau selalu dan selalu berusaha untuk menyenangkan hati kami Tuhan. Tuhan, Tuhan, inilah diri kami. Kami tidak ada kemampuan sama sekali untuk berbuat baik, utamanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama daripada Engkau Tuhan. Tapi kami merindu Tuhan, untuk kami bisa Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap memohon penyertaan-Mu Tuhan di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sangat benar Tuhan. Seringkali kami meragukan diri kami sendiri Tuhan, karena kami merasa rendah Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tetapi firman-Mu pada malam hari ini mendorong kami supaya kami ada keberanian Tuhan untuk mempermuliakan nama daripada Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami tidak ada keraguan Tuhan, supaya kami tidak minder Tuhan, tetapi Engkau berkuasa menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih para pelayan-pelayan-Mu semuanya saja tidak terkecuali Tuhan. Mohon penyertaan-Mu dalam pelayanannya Tuhan. Kami tidak melayani untuk manusia Tuhan, tetapi kami melayani Engkau Bapa. Terima kasih, berikan kekuatan kepada kami Tuhan, kesetiaan serta rasa tanggung jawab di dalam kami melayani, supaya sungguh-sungguh nama-Mu dipermuliakan dan kami juga menjadi berkat Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih, supaya dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, kami bisa membawa kabar baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami, memberikan keberanian bagi kami, serta rasa tanggung jawab atas utusan yang telah Engkau bebankan di atas pundak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami utusan-utusan yang baik dan bertanggung jawab Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami bersyukur atas kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Manusia yang hina Tuhan, tetapi Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk kami melayani Tuhan. Suatu kebanggaan yang luar biasa Tuhan untuk kami. Terima kasih. Terima kasih supaya kami semua pelayan-pelayan-Mu bertanggung jawab atas kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh bertambah hari bertambah semangat
Bertambah hari bertambah gairah Tuhan Amin. di dalam kami melayani pekerjaan-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya tidak ada satupun yang ragu-ragu, Haleluya. Amin. melainkan Amin. kami boleh berjalan Amin. bersama dengan Haleluya. Engkau Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, Haleluya. terima kasih. Pakai hamba-Mu selanjutnya Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan makrifat-Mu, karena kami semua keluarga Sion merindukan firman pengajaran-Mu yang bisa menuntun langkah-langkah kami dan memberikan kebenaran bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Engkau selalu membukakan rahasia firman-Mu Amin, bagi amin, hamba-Mu, amin. supaya sungguh-sungguh Amin. hamba-Mu Tuhan bisa menjadi saluran berkat bagi kami keluarga Sion. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sepenuhnya akan kuat kuasa yang daripada Engkau. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai Amin. tiap-tiap pelayanan kami, Amin. sehingga kami tidak mengecewakan, melainkan boleh Tuhan menjadi saluran berkat yang daripada Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur karena firman-Mu menggugah hati kami, memberikan semangat bagi kami, Amin. dan kami bisa berani Tuhan Amin. untuk mewartakan kabar kebenaran yang Haleluya. daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa berkat saya serahkan kepada hamba-Nya. Sama kita mau angkat tangan kita. Ya. Keluarga Sion yang terkasih, sukacitaku dan mahkotaku, dan yang selalu kurindukan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dan bawalah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita pulang dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga, kami melaksanakan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati semuanya. Penuh sukacita, nikmati firman-Nya yang dibuka rahasianya. Kemuliaan-Nya turun di tengah kita, Yesus mempelai surga. Mari kita masuk melalui pintu gerbang-Nya, beribadah dalam rumah Bapa dengan penuh sukacita. Nikmati firman-Nya yang dibuka rahasianya. Kemuliaan-Nya turun di tengah kita, Yesus mempelai surga. Ada